Arsi itu jodoh gua, Ram. Bukan jodoh lu. Atau laki-laki lain. Dia itu hak gua. Dan lo adalah korban dari kesombongan dan kebodohan lu sendiri mau nikahin Arsi. Kamu duluan aja, ntar saya nyusul. Iya. Halo Ran. Sorry, aku baru ngangkat teleponnya. Sayang, kamu tuh kemana aja sih? Aku teleponin gak diangkat, WhatsApp juga gak dibales. Aku tuh cemas, tau gak? Ya kan aku udah minta maaf. Tadi tuh ada papa yang lagi sarapan. Jadi aku sengaja angkat telepon kamu baru sekarang. Ini nih yang bikin aku sedih. Aku tuh sekarang kayak cewek simpenan kamu, tau gak? Harusnya kamu tuh bilang dong sama papa kamu kalau aku tuh perempuan yang kamu cinta. Aku yang seharusnya jadi istri kamu, bukan si Arsy. Iya Ran, aku ngerti. Cuma kan situasinya lagi gak memungkinkan untuk sekarang aku melakukan semua yang kamu minta. Kan aku udah janji sama kamu. Aku bakal turuti semuanya, tapi ini belum waktunya. Pokoknya aku tuh gak mau nunggu lama-lama ya. Aku gak mau sendiri kayak gini. Aku tuh gak sabar mau nikah sama kamu jadi istri sah kamu. Kamu juga udah janji loh mau ceraiin Arsy. Pasti Ran, aku pasti bakal nikahin kamu kok. Sebenarnya kamu tuh semalam kemana sih sayang? Aku tuh kangen banget loh sama kamu. Kamu pergi gitu aja tiba-tiba. Aku lagi di hotel sama Arsy. Apa? Ke hotel? Terus kamu sama Arsy? Kamu pasti sama Arsy? Enggak dong. Enggak kan sayang? Kamu nggak mungkin kan ngelakuin hal bodoh sama dia? Kamu inget kan kamu sama dia cuma suami bohongan? Kamu di sini pengen untuk menikmati malam ini bersama saya kan? Ayo Arsy, kita nikmati malam ini Arsy. Ayo Arsy. Kita nikmati malam ini. Jawab aku dulu, kamu ngapain? Kamu ngapain di hotel sama dia, nggak ngapa-ngapain kan? Aku nggak tahu Ran. Kemarin ada sesuatu yang aneh sama aku. Aku ngerasa semuanya baik-baik aja, tapi begitu aku di hotel, aku berasa nggak sadar, aku ngeblank. Seingat aku di tempat kamu, aku nggak minum banyak kan? Gimana mungkin sih kamu nggak sadar? Serius. Yang pasti ketika aku lagi sama Arsy, ada sesuatu yang nggak beres sama aku. Harusnya kamu tahu dong. Masih Ran, ini bagian dari rencana gue. Pokoknya gue mau dia teler sampai nggak sadar. Terus gue jebak deh dia. Aku nggak ngerti maksud kamu. Ini kayaknya tuh kamu lagi stres karena pernikahan kamu sama Arsy deh. Tadi kamu bilang kan kepala kamu pusing, kepala kamu sakit. Sekarang kamu bilang kamu kayak nggak sadar. Ya, mungkin. Iya udah gini aja sayang. Sekarang kamu di mana? Kita ketemu aja sekarang ya. Ini mobil kamu tuh masih di tempat aku loh. Mau diambil sekarang? Ya, nggak bisa dong Ran. Aku lagi di makam kakak aku. Ya terus kapan dong sayang ketemunya? Sekarang kok kamu kayak suami benerannya Arsy ya? Nanti aku hubungin kamu, oke? Sayang, aku belum selesai ngomongnya. Ih, selin banget sih. Bilangnya pernikahan palsu. Tapi kenapa sekarang mereka selalu barengan? Dimas, Arsy, apa kabar? baik. Rama teman baikku. Aku benar-benar ngerasa kehilangan. Maafin aku ya sih. Kalau aku tahu malam itu malam terakhir aku bisa ketemu sama Rama, aku pasti bakal batalin pekerjaan aku di Singapura. Dan aku bisa ada di sini buat nemenin kamu.
Sekali lagi aku turut berduka cita ya. Makasih Dimas. Aku juga nggak nyangka pernikahan aku sama Rama gagal. Aku cuma bisa berdoa. Semoga aku bisa kuat ngejalanin semua ini. Kamu harus sabar sih. Aku yakin Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kamu. Yang lebih indah. Dimas, maafin Rama ya. Kalau Rama pernah berbuat salah sama kamu, aku cuma pengen Rama tenang di sana. Kamu gak usah khawatir sih. Kamu gak sendiri. Aku udah di sini sekarang. Dan aku bakal selalu ada di sisi kamu. Buat bantuin kamu lewatin hari-hari berat kamu ini. Oh. Jadi ini yang namanya Dimas. Dia ngasih bunga. Ini Dimas yang tadi aku ceritain. Temannya Rama juga. Kami bertiga satu kampus. Oh, Raja? Adanya Rama kan? iya. Apa kabar, bro? Kita jarang banget ketemu sih emang. Tapi setiap kali gue ketemu sama Rama ya, dia banyak banget cerita tentang lo. Sorry, turut berduka cita juga ya. Gue yakin ini pasti berat juga buat lo. Thanks. Kalian kok bisa datang ke sini berdua? Janjian juga ya? Sorry, pertanyaannya receh banget. Kita bertiga lagi ada di sini, pasti benar-benar ngerasa kehilangan Rama. Sebagai adik, kekasih, dan sahabat. Terutama kamu, Arsi. Setiap pertemuan pasti harus ada perpisahannya. Begitu juga kamu sama Rama. Meskipun perpisahan kalian begitu menyakitkan, tapi kamu gak bisa gini terus sih. Kamu harus bangkit. Harus semangat. Kayak yang aku bilang tadi, Arsi. Kalau kamu butuh tempat curhat, aku akan selalu ada buat kamu. Aku yakin kamu pasti kuat ngelewatin ini semua, Arsi. Karena kamu adalah perempuan yang paling spesial yang aku kenal. Terima kasih Dimas. That's what friends are for. Kamu kapan balik lagi ke Singapura? Kayaknya aku udah nggak perlu balik lagi ke Singapura. Aku pindahin semua pekerjaan aku ke Jakarta. Klien aku juga udah setuju. Kayaknya sekarang aku nggak mau jauh-jauh lagi dari kamu, Arsi.
nggak ngerti kenapa Raja sama Arsy itu semalam bisa ke hotel. Harusnya tuh gue yang ke hotel sama Raja. Tenang Ran, tenang. Kita masih ada waktu. Pokoknya sekarang kita pikirin matang-matang. Jangan pakai emosi. Gimana gue nggak emosi? Mereka itu semalam ke hotel dan sekarang mereka malah ke makamnya Rama. Lagian ngapain sih Raja pakai ngomong gitu segala sama lo? Bikin ilfil tahu. Ya Raja emang orangnya kayak gitu, terus terang. Itulah yang nyakitin hati gue. Gue tuh takut lama-lama mereka malah jadi suami istri beneran deh. Tapi kan Raja pernah ngomong sama lo kalau Arsy itu bukan tipenya dia. Ya terserah deh tipe dia atau bukan. Yang gue khawatirin tuh kalau sampai mereka di hotel, mereka tidur bareng, terus Arsy hamil anak dia, udah sia-sia deh gue. Harusnya yang hamil anak Raja itu gue. Raja itu harus bertanggung jawab atas anak ini. Udah stop Mon. Lo itu udah overthinking. Ngapain lo musingin sesuatu yang gak akan pernah terjadi? Mending sekarang lo fokus mikirin gimana caranya nyingkirin Arsy dari kehidupannya Raja. Ngapain juga ya? Ngapain gue harus musingin sesuatu yang gak akan pernah terjadi, ya kan? Berarti sekarang gue tetap harus fokus gimana caranya Raja balik lagi sama gue. Dan dia nikahin gue. Gue samper dia ya. Gue cabut dulu. Jadi maksud Bapak, kecelakaan yang dialami oleh almarhum Rama anak saya itu bukan kecelakaan biasa? Iya Pak, tapi ini baru asumsi kami. Karena dari hasil penyelidikan kami, ini ada indikasi bukan kecelakaan biasa. Tapi ada orang yang sengaja menabrak atau mencelakai Rama. Dari mana Bapak bisa mengambil kesimpulan kalau Rama itu sengaja ditabrak? Sekali lagi, ini baru dugaan sementara Pak Irwandi. Masih butuh penyelidikan polisi. Namun, dari bukti-bukti yang ada, juga didukung dengan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau ada mobil yang seperti mau menabrak mobil Rama. Dengan seketika, mobil Rama berusaha menghindari mobil tersebut. Akan tetapi naas, mobil Rama malah mengalami kecelakaan. Apa? Aku udah nikah sama Raja. Maksud kamu gimana sih? Kamu nikah sama Raja?
Iya, Dimas. Dia ini suami saya, bukan pacar kamu. Aku tahu, kamu pasti kaget, Dimas. Maafin aku nggak ngabarin kamu dulu. Terus terang aku kaget sih. Maksud aku, Rama baru aja meninggal karena kecelakaan ini dan kok kamu bisa secepat itu sih? Dan kamu nikahnya sama adiknya Rama. Udah ngobrolnya. Saya mau duluan soalnya. Permisi. Dimas, aku harus pergi sama Raja. Resi, kamu harus jelasin dulu sama aku. Kira-kira rekaman CCTV itu bisa menangkap jenis atau plat mobil yang sengaja menabrak Rama. Sayangnya, posisi CCTV pada saat itu cukup jauh dari TKP, ditambah dengan kondisi malam hari yang gelap. Tapi jujur, saya masih nggak percaya kalau ada orang yang ingin sengaja mencelakai Rama. Coba Pak Irwandi ingat-ingat betul. Apakah mungkin semasa hidupnya almarhum Rama ini pernah mempunyai musuh yang menyimpan dendam sehingga ingin membalaskan dendam kepada Rama? Kalau itu, saya yakin nggak ada. Karena saya tahu, Rama anak saya itu anak yang baik. Nggak suka cari masalah dan nggak punya musuh. Atau mungkin ini ada kaitannya dengan bisnis Rama, Pak? Seperti misalnya persaingan bisnis begitu. Kalau itu saya kurang paham. Tapi saya nggak pernah berpikir sejauh itu. Saya pikir kecelakaan Rama itu murni kecelakaan. Tapi, Pak, Ya, kalau memang benar kecelakaan yang dialami sama Rama itu sengaja, saya nggak akan tinggal diam. Kalau pelakunya ditangkap, saya akan tuntut. Jadi, saya mohon sama bapak-bapak semua. Tolong selidiki kasus ini sampai tuntas. Tolong buktikan, apakah benar kecelakaan yang dialami oleh almarhum anak saya Rama itu ada unsur kesengajaan dari orang yang ingin menghilangkan Rama. Jadi saya mohon kepada Bapak, tolong selidiki kasus ini. baik. Kami pasti akan mengusut tuntas kasus ini. Kalaupun ada orang yang benar berniat jahat kepada Rama, pasti akan terungkap. Apa motifnya? Segera setelah kita berhasil menangkap pelakunya. Jadi, saya mohon kerja sama Bapak. Aku akan ceritain semuanya nanti, Dimas. Kenapa kamu nggak nungguin aku sih? Kenapa harus nunggu kamu? Maksud aku kenapa kamu nggak ngomong apa-apa dulu ke aku sih? Ini udah kedua kalinya kamu nikah dan kamu nggak bilang apa-apa ke aku, Arsi. Aku kira kita sahabat.
Dimas, aku juga nggak tahu kejadiannya akan seperti ini. Kamu sendiri gimana, Arsi? Kamu bahagia dengan pernikahan kamu? Arsi, jawab aku. Kamu bahagia? Kamu cinta sama Raja? Maksud kamu apa? Maaf kalau aku harus nanya-nanya kamu kayak gini, Arsi. Tapi dari apa yang aku lihat, Raja seakan-akan gak cinta sama kamu. Bahkan dia ngabain kamu, Arsi. Raja memang seperti itu orangnya, cuek. Tapi dia sayang sama aku. Kalau dia nggak sayang sama aku, ngapain dia nganterin aku ke sini? Aku nggak percaya. Aku nggak tahu sekarang apa yang lagi terjadi sama kamu, Arsi. Tapi dari apa yang aku lihat, pernikahan ini seperti dipaksain. Aku nggak lihat ada kebahagiaan sama sekali di mata kamu, Arsi. Atau di mata Raja layaknya suami istri. Arsi, sikap Raja bahkan nggak mencerminkan suami yang layak buat kamu. Dia nggak peduli sama kamu, dia nggak perhatian sama kamu. Arsi, aku mau nanya sama kamu, tolong jawab aku. Apa kamu yakin dengan pernikahan kamu ini, Arsi? Tolong tanya hati kecil kamu, Arsi. Apa emang kamu bahagia dengan pernikahan ini? Dimas, sepertinya ini bukan urusan kamu. Meskipun pernikahan aku dengan Raja terkesan mendadak, tapi aku menerima Raja apa adanya. Dan begitu pun dengan dia menerima aku apa adanya. Ini sudah menjadi keputusan aku. Aku nggak percaya, Arsi. Aku yakin ini bukan keputusan kamu. Aku yakin pernikahan ini dipaksakan dan begitu juga untuk Raja. Apa jangan-jangan ini permintaannya Rama? Tega banget Arsi dia giniin kamu. Dia bukannya bikin kamu bahagia malah ngebiarin kamu menderita seperti ini. Arsi dengerin aku. Kamu gak usah khawatir. Aku bakal selalu ada buat kamu, Arsi. Aku bakal jadi tempat curhat kamu. Aku bakal jadi pendengar yang baik buat kamu. Dimas, aku minta tolong sama kamu. Tolong jangan kirim bunga lagi ya. Aku takut nanti Raja salah paham. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Surprise kan saya? Dan kamu ngapain sih bawa mobil ke sini? Kan bisa Pak Jamal. Ya aku kan kangen sama kamu. Kamu juga masih utang penjelasan ke aku kenapa kamu ninggalin aku semalam. Iya, terus sekarang mobil ini gimana? Arsi kan nggak bisa bawa mobil. Sih gitu ya orangnya. Iya, Sin. Ya, sebentar lagi saya OTW. Mungkin sekitar
setengah jam lagi lah. Makasih ya. Kenapa? Aku ada meeting sekitar setengah jam lagi. Bagus dong, berarti kamu buru-buru kan? Sayang, aku kangen banget sama kamu. Aku mau nemenin kamu ke kantor. Setengah jam kan lumayan, emangnya kamu gak kangen sama aku? Iya Rani, tapi nggak di sini, oke? Aku juga sama, aku kangen sama kamu, tapi not this time. Ya udah, ayo nanti kamu telat meetingnya. Kamu buru-buru kan? Ya. Kebiasaan deh. Satu, Sum. Satu, lapar ya. Ya udah satu aja. Iya, makasih ya. Oh. Enak. Assalamualaikum, guys. Ya. Apa? Ke makamnya almarhum Len Rama. Baik. Baik, Dan. Sekarang. Baik. Waalaikumsalam. Enak. Saya ada tugas negara. Ada tugas negara dulu sebentar. Ya, Tugas apaan sih? Kayak ajudan presiden aja. jemput Non Arsi. Bukannya tadi Dan Raja sama Non Arsi perginya bareng ya? Kok malah minta jemput si Pak Jamal sih? Keluar kamu dari mobil suami saya. Kamu tuh kegeeran banget aja jadi perempuan. Kamu cuma istri di atas kertas. Raja itu cuma cinta sama saya. Harusnya kamu jadi perempuan tahu diri. Kamu itu cuma istri bohongan, istri palsu. Raja nggak akan mau nikahin kamu kalau nggak kasihan sama perempuan kayak kamu. Kamu yang harusnya tahu diri, mengganggu suami orang. Arsi, ayo. Ika, lepasin, lepas. Arsi, udah. Au, sakit sayang. Aduh sayang, sakit banget. Au, ini kayak berdarah deh. Kasar banget sih kamu jadi perempuan. Raja, aku tadi Arsi, nggak... cukup ya. Jangan pernah urus urusan privasi saya. Kayak sayang, kita ke klinik ya. Iya sayang. Sebentar. Ini kayak berdarah deh sayang. Jangan lama-lama sayang. Semakin ilfil sama. Mobil ini. Urusin sendiri. Aku makin yakin sekarang. Tapi siapa perempuan itu?
Jangan-jangan Astagfirullahaladzim. Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan aku menghadapi semua cobaan ini. Arsi, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, Dimas. Halo Pak, Pak Jamal udah di mana sekarang? Ya Dan, ini saya lagi OTW. Pak, tolong cepat sedikit Pak ya. Soalnya Arsy sendirian di TPU. Sebentar lagi sampai. Ya, siap Dan. Cepetan, jangan pakai rem. Gua tambahin. Ayo cepet. Kamu tahan sebentar ya. Aku lagi nyari klinik terdekat kok. Iya sayang, cepetan ya. Sakit banget. Kok kamu bisa ya nikah sama perempuan kasar kayak gitu? Jadi sifat suami pilihan kamu gini? Yang gak ngehargain kamu sama sekali. Ini yang kamu bela-belain. Ini maksud kamu pernikahan kamu baik-baik aja. Dimas. Sifatnya Raja memang ketus, tapi dia baik kok. Udahlah, Arsi, nggak usah kamu tutup-tutupin terus-terusan kayak gini. Kamu nggak perlu terus-terusan ngasih tauin aku kalau seberapa baiknya dia atau seberapa sempurnanya dia. Aku jadi penasaran apa ibu kamu atau Om Ir tahu soal ini semua. Pasti mereka kecewa banget kalau mereka tahu kamu ditinggalin kayak gini gara-gara perempuan lain. Kamu ini istrinya, Arsi. Perempuan itu bukan perempuan lain. Maksudnya tadi itu koleganya memang harus jemput Raja di sini karena ada meeting penting. Kolega. Iya, koleganya. Dan koleganya itu adalah teman dekatnya Raja, Dimas. Lagi pula aku aja Dimas yang berlebihan. Aku cemburu. Jadi terjadi insiden yang tadi. Wajar kalau Raja marah sama aku. Dimas, kamu memang sahabat aku. Tapi tolong, aku mohon sama kamu jangan pernah ceritain soal rumah tangga aku sama siapapun. Terutama sama ibu. Aku takut ibu salah paham sama kayak kamu sekarang. Ya kalau itu yang kamu mau, Arsi. Makasih ya, Dimas. Aku antar pulang ya. Ya. Pak Jamal? Non, maaf ganggu. Tadi Den Raja telepon Pak Jamal, katanya disuruh jemput Non di sini, di makam ini. Kuncinya sudah dititip. Iya, ini kuncinya, Pak. Raja memang selalu punya cara sendiri untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul sayang dan perhatian sama aku. Pak Jamal duluan, maaf. Aku pamit ya, Dimas. Assalamualaikum.
dari hasil penyelidikan kamu, ini ada indikasi bukan kecelakaan biasa, tapi ada orang yang sengaja menabrak atau mencelakai Rama. Apa aku harus bicara sama Raja dan Arsy soal ini? Tapi polisi bilang, semua itu masih hasil dugaan dan investigasi sementara. Belum final. Sepertinya kondisi Raja dan Arsy juga belum stabil. Sebaiknya aku simpan dulu informasi ini sampai benar-benar valid. Ya Allah, Papa kangen sama kamu, Rama. Astagfirullah. Maaf Tuan, permisi. Kenapa, Sum? Anu Tuan, Sumi mau antar teh buat Tuan. Tadi Sumi lihat Tuan lagi mikirin sesuatu. Pasti Tuan lagi mikirin almarhum Den Rama ya. Tuan masih sedih ya Tuan. Di dunia ini, Sum, nggak ada satu orang tua pun yang nggak sedih kehilangan anaknya. Termasuk saya. Saya sangat sedih dan terpukul sekali. Tapi saya berusaha supaya anak dan menantu saya nggak tahu kalau saya terpukul dan sedih. Saya nggak mau mereka kepikiran. Iya Tuan, Sumi paham. Ini tehnya diminum ya Tuan. Rumah ini sangat besar, Sum. Tapi sekarang terasa sepi sekali. Sejak Rama meninggal. Mungkin suasananya akan beda kalau saya cepat mendapatkan cucu ya. Terutama kamu, Arsy. Setiap pertemuan pasti harus ada perpisahannya. Begitu juga kamu sama Rama. Meskipun perpisahan kalian begitu menyakitkan, tapi kamu nggak bisa gini terus sih. Kamu harus bangkit. Harus semangat. Kayak yang aku bilang tadi, Arsy. Kalau kamu butuh tempat curhat, aku akan selalu ada buat kamu. Kalau melihat sikap Dimas ke Arsy, saya curiga mereka pasti ada hubungan. Dan Dimas jelas kelihatan sekali kalau dia suka sama Arsy. Lebih dari sahabat. Enggak mungkin. Rama bisa aja kamu bohongin dengan tipu daya dan casingan kamu yang sok-sok agamis. Tapi enggak sama saya Arsy. Dan saya yakin kamu sama Dimas pasti punya affair di belakang Rama. Sayang, kamu kenapa sih? Enggak, aku lagi banyak pikiran aja. Pasti kamu stres karena nikah sama Arsy kan? Tapi aku juga gak ngerti deh, kenapa dia jadi perempuan bisa kasar banget. Attitude-nya tuh jelek banget. Terus terang ya sayang, aku tuh juga bingung nih, jadi sedih ngeliat kamu kayak gini. Aku juga bingung kenapa sih Rama tuh serius banget mau nikahin orang kayak Arsy. Padahal attitude dia jelek banget. Terus apa Rama tuh gak pikirin kalau kamu tuh akan menderita kalau kamu nikah sama dia? Rani, kamu bisa nggak jangan bawa nama kakak saya? Kakak aku tuh udah nggak ada, oke? Dan aku bagaimanapun sebagai adiknya akan tetap hormati keputusannya dia. Lagi pula ini udah beda konteks, Ran. Iya sayang, aku minta maaf, aku tahu tadi aku kelewatan. Tapi ya kamu lihat sendiri kan tadi gimana kasarnya Arsy sama aku. Aku juga jadi ingat kejadian semalam, padahal kita lagi have fun tapi dia tiba-tiba ganggu. Oh, berhenti sayang. Kenapa aku bisa sama Arsy padahal sebelumnya aku sama kamu? Dan tahu-tahu aku tiba-tiba udah di hotel sama Arsy. Dan seingat aku cuma minum sedikit dari minuman yang kamu kasih.
aku nggak tahu sayang. Kamu tuh emang kelihatan lagi pucat banget. Terus kamu kan juga sempat bilang sama aku kalau kepala kamu tuh sakit. Terus tiba-tiba pas aku ajak berdiri kamu pingsan. Oh ya? Iya. Kamu kalau nggak percaya kamu tanya aja ke Mona. Dia ada di sana kok. Aku tuh bingung banget emang kenapa kamu tiba-tiba bisa pingsan. Kayaknya kamu tuh emang lagi stres berat karena pernikahan kamu sama Arsy kan sayang? Aduh sayang, sakit sayang. Ini masih jauh gak sih? Yaudah, kita jalan sekarang ya. Iya sayang. Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Apa kabar, Om? Aku minta maaf ya, Om. Aku belum bisa pulang ketika kemarin Rama meninggal. Tapi Om gimana? Om sehat kan? Baik-baik aja kan, Om? Alhamdulillah baik. Semua baik. Gak masalah. Om ngerti kok. Jujur sih, Om. Aku benar-benar gak nyangka banget. Ya, secepat itu Rama ninggalin kita, Om. Sedih aku, Om. Sedih banget. Rama udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri. Temen cerita aku. Aku turut berduka cita ya, Om. Mohon doain ya. Doain untuk Rama. Ya, pasti, Om. Oh ya, sekalian Om, aku juga mau ngabarin kalau hari ini, tepatnya malam ini aku mau pulang ke Indonesia, Om. Karena studi aku udah beres. Dan mungkin besok aku udah sampai di Jakarta. Wow. Ini hanya sementara untuk liburan atau... Kayaknya menetap sih, Om. Soalnya rumah sakit tempat sebelumnya aku praktek di sana, minta aku untuk praktek lagi di sana. Ya, kemungkinan aku nggak bakal balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu dong. Bisa ngobrol panjang lebar ya. Pasti, Om. Itu harus. Aku juga pengen ketemu sama Raja. Aku kangen banget sama kalian berdua. Ya, sama kita juga. Kamu langsung ke sini aja, ya. Atau sekalian kamu tinggal di sini aja. Biar nggak sepi rumah ini. Oke? Ya, insya Allah, Om. Iya, Om. Aku setengah jam lagi berangkat ke bandara. Tolong doain perjalanan aku ya, Om. Iya. Oke, kabarin ya kalau sudah sampai Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop, sini aja. Apa sih ini? Lah, kok di sini? Kampus kamu kan masih jauh. Kalau jalan kaki lumayan. Nggak apa-apa, Bu. Dia pengen olahraga biar sehat. Malu banget gue kalau sampai teman-teman kuliah gue tahu gue ke kampus itu diantar pakai motor butut. Bias, kamu nih kenapa sih? Sejak kakak kamu Arsy nikah, ibu rasa kamu jadi beda. Beda gimana? Ya, biasanya kamu diantarin ibu sampai kampus juga nggak apa-apa, kamu cuek aja. Kok sekarang kenapa nggak mau? Malu? Ibu ngomong apaan sih? Ya, gini, lebih baik kamu jujur aja daripada kamu pura-pura jadi orang kaya, tapi sebenarnya kan enggak. Aduh, Bu. Zaman dulu sama sekarang itu beda, nggak bisa disamain. Kalau zaman sekarang itu orang-orang tahu kita miskin, yang ada malu dan gak dihargain sama mereka. Astagfirullahaladzim, Bias. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah dengerin nasihatnya ibu? Coba, kamu tuh contoh kakak kamu Arsy. Dia nggak pernah malu, biarpun hidup kita susah. Kan, Ibu selalu aja bangga-banggain Kak Arsy. Kenapa sih, Bu? Yaudah kamu masuk dulu ya. Tadi sih aku ngeliat gak terlalu parah, cuma ngeliat tadi kamu jatuh, aku jadi khawatir.
Kamu ikut kan temenin? Kan aku nggak bisa sayang. Aku ada meeting penting sama klien. Kamu lah. Please dong kalian ngertiin aku ya. Nanti pulangnya kamu naik taksi. Ya udah iya, aku bisa sendiri. Apa kamu pergi? Gini deh, gini. Begitu urusan aku selesai, nanti kita akan dinner. Oke? Senyum ya? Ya oke sayang. Ya udah sukses ya meetingnya. Hati-hati. Cepat sembuh kamu ya. Terus ngapain gue sendirian di sini? Harusnya kan dia nemenin gue. Lagian juga tangan gue gak kenapa-napa. Nggak ada salahnya main-main sedikit. Gue mau lihat lo laki-laki sejati atau nggak lebih dari pecundang. Mon, lo di mana? Tolong jemput gue ya, nanti gue Sherlock. Oke. Yes. Tumben lo jalan kaki. Mobil lo kemana? Oh, ya biasa. Gue pengen olahraga gitu biar sehat. Keringetnya mana? Nggak perlu pakai keringet dong, soalnya gue tipenya emang nggak keringetan anaknya, jadi nggak gampang lepek gitu. Oh ya? Sandra! Hai! Hai lo! Makin cantik aja dong. Bisa aja. Hai ya, sejak kapan ya? Orang yang ngaku-ngaku punya mobil MM-an, tapi ternyata ke kampus naik motor. Tias diantar pakai motor. Mana turunnya jauh banget lagi. Oh, lo tahu Sandra? Dia tadi bilang jalan kaki itu mau olahraga, biar sehat katanya. Tapi ternyata naik motor. Kayak gitu biasanya malu sih. Secara motornya butut banget. Bukan gue yang ngomong. Takut banget naik motor butut. Enggak kok. Ya emang mobil gue lagi di bengkel aja. Makanya gue jalan kaki. Oh ya, really? Ya. Terus tadi siapa yang nganterin lo? Pak RT. Cewek kayak gitu, biasanya tuh gaya doang selangit. Padahal sih aslinya miskin. Lihat ke nanti. Gue bisa nih buktiin kalau dia selama ini flexing doang, guys. Ih, nyebelin banget sih Sandra sama temen-temennya. Kan gue jadi ngatain ibu ART. Maafin dia semua. Hai aja Princess. Lo kemana aja sih? Ya gak, kita kangen tau. Kok cepet sih? Wait, stop. Apaan sih lo? Harus dikejar-kejar kayak gini. Capek tau. Haus tau. Traktir kita minum dong, Princess. Mending kita ngejus di kafe. Benar. Makan orang kaya nih, Princess. Jangankan barang jus. Beli kafenya sekalian aja lo bisa kan? Bener banget. Udah deh, lo pada gak usah so akrab sama gue. Kenapa, Princess? Lo lagi nggak PMS kan? PMS ya? Gue lagi gak dapet. Lo berdua gak ingat apa? Kemarin yang suruh gue ngutil itu siapa? Lo berdua kan? Giliran kakak gue dateng ngegepin gue, lo berdua malah kabur, gimana sih? Oh, soal itu. Ya gimana ya? Kita nyari aman ya kan? Soalnya gue liat-liat kakak lo galak banget tau gak? Gue pikir dia bakal ngebeliin tuh parfum buat lo. Taunya ngomel-ngomel. Iya. Padahal kan kakak lo nikah sama cowok tajir. Kok pelit banget sih? Iya betul banget. Aduh, udah deh gak usah bahas-bahas kakak gue, ilfil tau. Ya iyalah, ilfil. Gue juga kalau punya kakak kayak gitu juga sama kali kayak lo.
Serius lo? Sorry ya Yas, kita nggak bisa bantu waktu lo ditarik sama kakak lo. Tapi menurut gue itu nggak banget sih. Kesannya kayak lo loser banget. Padahal kan lo adiknya. Masa ditarik kayak maling gitu sih? Ya nggak sih? Kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu. Lo berdua ngomongnya ya malah bikin gue makin kesel. Udah ah. Kan lu sih omongannya.